Baik, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, PT Tubapak Lestari, sebelum saya memasuki penyampaian pemaparan, perlu kami sampaikan bahwa PT TPL ini mempunyai 4 paradigma di dalam pengelolaan operasionalnya. Paradigma yang pertama adalah pengelolaan pabrik PT Tubapak Lestari yang ramah lingkungan, artinya dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, kemudian paradigma kedua adalah paradigma pengelolaan hutan secara lestari. Pengelolaan areal kerja atau konsesi PT TPL secara berkesinambungan dengan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Nah, kemudian paradigma yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya manusia dan mitra kerja PT TPL dengan mengutamakan putra daerah atau putra putri dari sekitar areal kerja PT Tubapak Lestari. Nah, kemudian paradigma yang keempat adalah alokasi dana CSR, CDCSR 1% dari net sales. Berpegang dari 4 paradigma ini, maka PT Tubapak Lestari sebagaimana yang disampaikan Bapak Ignatius Purnomo selaku Komisaris Utama PT TPL tadi, maka dari waktu ke waktu tentu dengan continuous improvement kami mempunyai komitmen untuk mengelola dengan perbaikan secara terus-menerus. Nah, pada kesempatan ini kami akan memulai pemaparan. Berikut adalah profil perusahaan PT Tubapak Lestari yang beralamat di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Izin PBPH, pengelolaan konsesi sesuai dengan amanah yang pertama sekali kami dapatkan adalah sesuai dengan SK nomor 493 tahun 1992 dengan luas areal kerja pada waktu itu seluas 269.060 hektar dan seluruh areal dimaksud merupakan hutan produksi. Jadi di awalnya per 1 Juni tahun 1992 PT Tubapak Lestari menerima amanah pengelolaan izin konsesi itu seluas 269.060 hektar dengan secara total merupakan hutan produksi. Nah, kemudian berubah sampai perubahan terakhir di tahun 2021, areal kerja PT Tubapak Lestari menjadi 167.912 hektar. Perlu kami sampaikan bahwa areal PT Tubapak Lestari sampai dengan tahun 2013 yang lalu sebenarnya telah ditata batas 100%. Jadi dari luasan 269.000 awal itu telah kami tata batas dengan SK definitif nomor 821 tahun 2004 untuk wilayah Kabupaten Simalungun dan Asahan. Kemudian SK 704 ini terhadap tata batas untuk Toba, Tapanuli Utara, Samosir Dairi Papak Barat, Padang Lawas Utara, kemudian Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Bapak Ibu yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa di awal pengelolaan operasional PT TPL itu ada di 4 kabupaten. Pada waktu itu masih Kabupaten Simalungun, Asahan, kemudian Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Tetapi sekarang PT Tubapak Lestari beroperasi di 12 kabupaten kota. Nanti kami akan sampaikan di dalam paparan berikutnya. Izin industri PT TPL itu berdasarkan SK 627 di tahun 1995 dengan jenis produk pulp dengan kapasitas produksi 214.500 ton per tahun. Status permodalan PT TPL adalah permodalan penanaman modal asing dengan perseroan terbuka.
Nah, kemudian kita ditetapkan sebagai objek vital nasional melalui Kepres 63 tahun 2004 di tanggal 5 Agustus tahun 2004, yang selanjutnya dengan keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang terakhir nomor 620 tahun 2012. Berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Tadi Bapak Ignatius Purnomo selaku Komisaris Utama telah memperkenalkan. Kemudian Komisaris Independen ada Bapak Letjen Purnawirawan Joni Supriyanto, kemudian Bapak Thomson Siagian, dan pada kesempatan ini turut hadir bersama kita Bapak Elisa Ganda Togunganurung. Kemudian Direktur Utama Bapak Penkates Warlu Ceruku, mohon izin pada kesempatan ini tidak dapat bersama kita dikarenakan ada kegiatan lain. Kemudian saya sendiri Jandres Salomon Silalahi. Kemudian Bapak Monang Simatupang yang juga pada kesempatan ini tidak hadir, dan Bapak Anwar Lauden pada kesempatan ini hadir bersama kita, dan Titiong Beng yang pada saat ini juga izin tidak hadir. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa PT Toba Pak Lestari di dalam pengelolaan manajemen termasuk pengelolaan sumber daya manusia itu di dalam salah satu paradigma PT Toba Pak Lestari untuk memberdayakan masyarakat putra daerah, putra putri daerah di sekitar area kerja. Maka kami sampaikan bahwa dari 1.234 staf yang ada di PT Toba Pak Lestari, 981 orang itu adalah suku Batak atau sebanyak 80%. Yang 20% lagi adalah suku di luar suku Batak. Jadi paradigma baru tadi salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia putra-putri daerah di sekitar areal kerja kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam paradigma barunya selain mengutamakan putra-putri daerah sebagai karyawan-karyawati PT TPL, maka paradigma baru itu juga menyatakan bahwa PT TPL berkomitmen untuk mengembangkan kemitraan kerja bersama dengan para kontraktor dari sekitar areal kerja kita. Maka kita telah bermitra dengan 226 badan usaha yang berada di 12 kabupaten kota yang saya sebutkan tadi. Ada 226 badan usaha dengan jumlah karyawan dari mitra kerja kita 6.072 orang. Jadi kalau mengelola operasional PT TPL itu, maka dari hari ke hari itu yang bekerja di sana ada 7.306 orang dari hari ke hari. Karena 1.234 karyawan langsung dan dari mitra kerja ada 6.072 orang. Nah, kemudian PT Toba Pak Lestari di dalam melakukan operasional kerjanya tentu dia harus mempunyai komitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara memanfaatkan atau memberdayakan masyarakat di sekitar areal kerja kita. Jadi selain daripada mitra kerja sebagai kontraktor, PT Toba Pak Lestari juga mempunyai kemitraan lain di dalam penanaman tanaman eukaliptus. Bapak Ibu sekalian, di areal seluas 4.533 hektar di dalam konsesi PT TPL, itu kita kerjasamakan bersama dengan masyarakat. Kalau dulu di dalam Permen LHK tahun 2012 ada pembagian tata ruang yang disebut dengan tanaman kehidupan, maka di dalam program tanaman kehidupan dimaksud dari luas konsesi yang terakhir 167.912 itu ada 4.533 hektar yang kita kerjasamakan menanam eukaliptus dengan 782 plasma.
di 12 kabupaten kota itu. Nah, kemudian ada penanaman eukaliptus bersama dengan masyarakat di luar konsesi. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, tentu kita selalu mendengar ada yang menyampaikan bahwa PT TPL melakukan penanaman di luar konsesi. Itu memang benar. Tetapi yang ditanam adalah eukaliptus di areal penggunaan lain yang mempunyai keabsahan kepemilikan dari masyarakat. Nah, itu di luasan 8.806 hektar dengan 2.051 plasma. Jadi kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita mendengar bahwa TPL itu menanam di luar konsesi seperti itu, maka pada kesempatan ini kami menyampaikan secara terbuka bahwa memang benar TPL ada melakukan penanaman di luar konsesi, tetapi kerjasama dengan masyarakat, dan itu adalah di areal penggunaan lain. Jadi kalau kita melihat tata ruang Sumatera Utara, Bapak Ibu sekalian, itu nampak petanya warna putih. Kalau warna putih itu disebut APL, itu keabsahannya milik masyarakat seperti itu. Tidak di dalam kawasan hutan. TPL hanya menanam di dalam kawasan hutan, di dalam konsesinya sendiri.